Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan tema memperalat kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk berbuat baik. Kalau kita mengingat pesan Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ke-10, di situ Paulus mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu kita harus berbuat baik. Tapi seringkali tanpa kita sadari, kebaikan itu kita jadikan alat, bukan tujuan. Alat untuk apa? Alat untuk mendapatkan pujian, untuk mengontrol orang lain, untuk merasa lebih suci. Bahkan ada yang menjadikan kebaikan itu sebagai alat untuk menyogok Tuhan. Contohnya saja seperti yang terjadi dengan kasus korupsi dan penyelewengan dana gereja yang dilakukan oleh 6 orang tersangka di Singapura pada tahun 2015. Siapa mereka ini? Mereka adalah 2 pendeta dan beberapa pengurus majelis, juga bendahara gereja City Harvest di Singapura. Gereja ini kaya raya ya Bapak, Ibu, Saudara, jemaatnya banyak sekali. Mereka menggelapkan dana gereja sebesar 492 miliar. Banyak betul ya. Kita mau renovasi kumpul 1 miliar aja susah ya. 492 miliar. Untuk apa? Untuk mendanai karir musik dari istri si pendetanya yang terkenal sekali waktu itu ya. Nah, inilah orang-orang yang memperalat kebaikan. Mereka menyuruh orang untuk memberikan persembahan. Mereka menyatakan bahwa persembahan itu dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan persembahan yang diberikan oleh jemaat. Tapi ternyata yang dilakukan hanya untuk keuntungan pribadi, memperalat kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, kita pun sebagai orang yang percaya Tuhan bisa masuk godaan untuk memperalat kebaikan. Setiap orang percaya itu akan dicobai untuk memperalat kebaikan demi kepentingannya sendiri. Kelihatannya sih berbuat baik, padahal motivasinya adalah untuk keuntungan diri. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini sebagai pengikut Kristus bisa terhindar dari jerat memperalat kebaikan? Tuhan Yesus memberikan kepada kita 2 prinsip rohani supaya kita tidak jatuh dalam perilaku memperalat kebaikan. Prinsip rohani yang pertama, arahkan hidup kita ini kepada Tuhan Sang Pemberi berkat, bukan kepada berkat-berkat materi yang ada pada diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang bendahara yang bekerja pada orang kaya. Bendahara ini memakai uang majikannya buat foya-foya. Sebenarnya Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk menegur orang-orang Farisi yang menjadi hamba uang. Kalau kita
meneruskan pembacaan dari Lukas 16 tadi, di ayat 14 di situ dikatakan semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Ketika bendahara itu hidup foya-foya dengan uang majikannya, sebenarnya Yesus mau menegur kehidupan orang-orang Farisi yang sudah menjadi hamba-hamba uang. Bapak Ibu Saudara, setiap orang Kristen, termasuk para pelayan di gereja, bahkan pendeta sekalipun, juga banyak yang menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Mengapa orang percaya kok bisa jadi hamba uang? Kenapa? Karena fokus hidupnya bukan Tuhan, Sang pemberi berkat itu, tapi fokus hidupnya adalah uang, berkat materi, dan dirinya sendiri. Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam ayat ke-13, seorang hamba itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kenapa nggak bisa mengabdi pada dua tuan? Karena kalau demikian, dia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, selama hidup di dunia, kita selalu harus memilih mau mengabdi kepada Tuhan atau mengabdikan hidup kita untuk Mammon, materi, semua yang memuaskan keinginan daging kita. Mammon itu bicara soal uang, soal materi, dan semua kepentingan diri atau hawa nafsu duniawi. Pertanyaannya, kita ini mau jadi hamba siapa? Kalau kita mau jadi hamba uang, fokus kita akan terus kepada uang, kepada Mammon. Kita akan jatuh pada jerat untuk memperalat kebaikan. Kita seolah-olah sedang berbuat baik, padahal semua kebaikan itu kita lakukan demi uang, demi kepentingan dan keuntungan diri kita. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, kita mengabdi kepada Tuhan, fokus hidup kita ini adalah Tuhan, maka kita akan memakai kebaikan itu untuk tujuan mulia. Apa itu? Menolong sesama dengan tulus, tidak pamrih, untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus arahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada Mammon, bukan kepada materi dan segala berkat jasmani materi yang kita miliki. Jadilah hamba Tuhan, bukan menjadi hamba Mammon. Mengabdilah kepada Tuhan, bukan kepada Mammon. Maka kita akan melayani Tuhan, bukan untuk uang. Kita berbuat baik untuk Tuhan dan demi kebaikan orang itu, bukan untuk kepentingan kita pribadi yang seringkali egois. Ada orang ketika menolong sesamanya jadi marah saat orang yang ditolongnya itu tidak menghargai perbuatan baiknya. Dulu waktu dia susah, saya yang tolong. Sekarang dia kaya, lupa sama saya. Di jalan pun ketemu saya, dia tidak panggil saya, dia tidak menghormati saya. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ini terarah kepada Tuhan, kita sudah nggak peduli lagi orang itu menghargai perbuatan baik kita atau tidak, karena kita berbuat baik untuk Tuhan, dan kita tahu segala upah itu datangnya dari Tuhan. Kita berbuat baik bukan demi Mammon, bukan demi harga diri kita, supaya dipuji, supaya dihargai orang lain. Malah kadang mungkin kita lupa kalau kita sudah berbuat baik untuk orang itu. Bagaimana kita terhindar dari jerat memperalat kebaikan?
prinsip rohani yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar setia dan benar di dalam perkara-perkara kecil. Bapak Ibu Saudara, Lukas 16 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Yesus mengajarkan kesetiaan dalam perkara kecil, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan segala berkat materi. Orang percaya itu diajar untuk setia, benar saat mengelola harta duniawi yang dipercayakan kepada dirinya. Harta duniawi itu perkara kecil, harta surgawi itu perkara yang jauh lebih besar. Nah, kalau dalam mengelola harta duniawi, perkara yang kecil saja, orang percaya itu sudah tidak setia, sudah tidak benar. Bagaimana dia bisa setia dan benar di dalam perkara-perkara yang rohani? Sebab itu orang percaya itu harus setiap hari mendisiplin dirinya, belajar setia, belajar benar dalam perkara-perkara hidupnya, termasuk dalam perkara kebaikan. Orang percaya yang setia dan benar dalam perkara kecil, dia akan mampu terhindar dari jerat memperalat kebaikan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita itu punya kesempatan kecil untuk berbuat baik. Setiap kali ada kesempatan untuk berbuat baik, pakailah itu dengan sebuah tujuan yang mulia. Saya mau menolong dengan tulus. Saya mau berbagi tanpa pamrih, karena saya mau memuliakan Tuhan. Nah, itu perkara kecil yang harus kita tanamkan di dalam diri kita setiap hari. Kalau kita terbiasa setia dan benar berbuat baik untuk Tuhan, tulus untuk sesama, maka kita ini akan bebas dari kepentingan diri. Mau dipuji atau tidak, mau dihargai atau tidak, mau diucapin terima kasih atau tidak, mau dibalas atau tidak kebaikan kita, kita ini tetap berbuat baik tanpa pamrih. Pada abad ke-20, seorang petani Skotlandia sedang bergegas pulang ke rumahnya ketika tiba-tiba dia mendengarkan teriakan minta tolong dari rawa yang sedang dilewatinya. Tolong, 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 ya. Rupanya permintaan tolong itu datang dari seorang anak kecil. Dia bergegas lari menuju suara itu, dan dia lihat seorang anak laki-laki yang sedang terjebak di lumpur, berjuang untuk keluar dari lumpur itu dan bertahan hidup. Petani itu cepat-cepat memotong dahan, dia ulurkan tangannya dengan dahan itu, dia tarik anak itu yang sedang sangat ketakutan dari dalam rawa itu ke tempat yang aman. Nah, anak laki-laki itu basah kuyup dan sangat gemetar sekali, karena dia baru saja lolos dari maut. Dia berterima kasih kepada petani itu, dan dia minta supaya dia bisa pulang ke rumahnya. Dia bilang, ayah saya pasti khawatir sekali karena sudah menunggu saya di rumah. Nah, keesokan paginya Bapak Ibu Saudara, sebuah kereta kuda tiba di rumah sederhana dari petani itu. Kereta kudanya mewah, ya, yang keluar juga orang yang terlihat sangat kaya raya. Dari kereta yang mewah itu keluarlah seorang pria berpakaian rapih dan necis. Lalu dia bertanya, apakah Anda yang menyelamatkan anak saya kemarin? Ya, benar,
Saya yang menyelamatkan anak itu. Berapa utang saya pada kamu? Anda tidak berhutang apapun kepada saya, kata petani itu dengan tegas. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ayah anak itu bersikeras, gak bisa, kamu sudah menyelamatkan anak saya harus membalasnya. Kamu mau uang berapa? Petani ini dengan keras menolak. Bapak Ibu, inilah seorang anak Tuhan yang melakukan kebaikan bukan untuk memperalat kebaikan itu sendiri. Dia lakukan dengan tulus tanpa pamrih. Dia tidak harapkan anak itu kembali bersama keluarganya untuk berterima kasih dan membalaskan dengan kekayaan atau uang. Dia tahu dia berbuat baik memang harus demikian adanya untuk menolong sesamanya dan untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika si petani ini terus menolak uang yang akan diberikan oleh orang kaya itu, ayah dari anak yang ditolong itu lalu melihat putra si petani yang masih kecil berdiri di dekat dia. Apakah ini anak Anda? Lalu si petani itu dengan bangganya menjawab, ya betul, ini anak saya. Kalau begitu, izinkan aku membalas budimu dengan cara lain, kata pria itu. Biar ku bawa dia ke London, aku biayai pendidikannya, dan kalau dia punya karakter seperti ayahnya, kita berdua tidak akan menyesali keputusan ini. Ayah si petani itu setuju. Anaknya dibawa ke London. Lalu dia belajar di sana dengan tekun dan giat. Bertahun-tahun kemudian, Bapak Ibu Saudara, anak itu yang bernama Alexander Fleming menjadi ilmuwan yang menemukan penisilin. Alexander Fleming. Tak lama sebelum Perang Dunia II, putra pria kaya itu jatuh sakit parah karena pneumonia. Ya, radang paru, belum ada obatnya waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Nyawanya terselamatkan bukan karena kekayaannya, bukan karena statusnya, melainkan karena penisilin. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Anak laki-laki yang nyawanya terselamatkan di rawa itu tumbuh menjadi calon Perdana Menteri Inggris. Dialah Winston Churchill. Bapak Ibu Saudara, mungkin rangkaian peristiwa inilah yang ada dalam pikiran Winston Churchill ketika ia berkata, apa yang kau berikan akan kembali kepadamu. Apa yang kau berikan, kebaikan yang kau tabur akan kembali kepadamu pada saatnya. Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang kita tabur bukan untuk memperalat kebaikan, akan kembali kepada kita pada saatnya. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau bertahun-tahun kemudian. Orang yang menabur kebaikan bukan untuk memperalat kebaikan. Mereka karena mengingat kebaikan Tuhan akan menuai kebaikan itu pada waktunya. Seperti yang diimani oleh Paulus. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik karena kita akan menuai pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, mari kita setia menabur kebaikan dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang siap memberi upah bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus, mengharapkan upah dari Kristus, dan tulus kepada sesamanya tanpa pamrih.
Jangan kita menjadi orang-orang yang memperalat kebaikan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita masuk dalam saat hening.